Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan anak-anakku semua tetap semangat dalam belajarnya walaupun pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anakku semua, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar bab 5, yaitu jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang materi sujud sahwi. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi sujud tilawah. Sebelum ke materi sujud tilawah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang kita capai, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sujud tilawah dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan hukum dan dalil sujud tilawah dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab dan syarat sujud tilawah dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan rukun dan tata cara sujud tilawah dengan benar. Dan yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan hikmah sujud tilawah dengan benar. Baik anak-anakku semua, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian sujud tilawah. Apa sih sujud tilawah itu? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca, menghafal, atau pada saat mendengarkannya. Itu adalah pengertian sujud tilawah. Yang selanjutnya yaitu hukum dan dalil sujud tilawah. Hukum sujud tilawah adalah sunnah. Adapun hadis atau dalil sujud tilawah yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bis sajdati kabbaru wasajadana ma'ahu, yang artinya, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau langsung takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmizi. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah, baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran yang berjumlah 15, tetapi Ibu akan menyebutkan 5 saja. Selanjutnya kalian bisa melihat di PPT yang sudah Ibu buat, yaitu yang pertama surah Al-A'raf ayat 206, dan yang kedua surah Ar-Ra'd ayat 15, dan yang ketiga surah An-Nahl ayat 49, dan yang keempat surah Al-Isra ayat 109, dan yang kelima surah Al-Hajj ayat 18. Itu semua adalah ayat-ayat sajadah. Baik, selanjutnya yaitu adapun syarat sujud tilawah. Syarat sujud tilawah ada 3, yaitu yang pertama, suci dari hadas dan najis, dan yang kedua, menghadap kiblat, dan yang ketiga, menutup aurat. Baik, yang selanjutnya yaitu rukun sujud tilawah. Rukun sujud tilawah ada 5, yaitu yang pertama, niat, dan yang kedua, takbiratul ihram, dan yang ketiga, sujud 1 kali dengan bacaan, diawali bacaan takbir, dan yang keempat, duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud, dan yang kelima, salam. Yaitu yang selanjutnya, adapun tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah ini ada 2, yaitu yang pertama, sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat, dan yang kedua, sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Baik, yang pertama yaitu sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat, yaitu yang pertama berdiri menghadap kiblat, dan yang kedua berniat melakukan sujud tilawah, dan yang ketiga takbiratul ihram, dan yang keempat sujud 1 kali
Pada saat sujud membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu adalah doa sujud tilawah. Yang selanjutnya yaitu duduk sejenak atau posisi duduk iftirosh. Dan yang terakhir salam. Dan yang kedua yaitu sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajadah atau imam yang membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Itu adalah tata cara sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Baik anak-anakku semua, yang selanjutnya yang terakhir yaitu hikmah sujud tilawah. Sujud tilawah ini ada 3. Hikmah sujud tilawah ini ada 3, yaitu yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. Dan yang kedua, lebih menghayati dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Yang ketiga yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin anak-anakku semua, itu semua pemaparan dari Ibu tentang materi sujud tilawah. Sebelum diakhiri, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik anak-anak, mungkin itu saja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.